Action, minasan konnichiwa, koko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang ujian Tokutegi no di bidang building cleaning ya. Nah, video ini dikhususkan buat teman-teman yang pengen ngambil ujian cleaning baik itu di Jepang maupun di Indonesia. Nah, jadi kan banyak itu teman-teman yang mungkin baru awal-awal daftar ujian itu masih bingung gitu kan. Kapan sih jadwal ujiannya, di mana sih materinya, apa sih kisi-kisinya, dan bagaimana sih alur pendaftarannya, seperti itu kan. Nah, biasanya teman-teman yang nanya ke gue itu biasanya akan langsung gue kasih lihat ya jadwalnya untuk bulan ini, untuk tahun ini, di bulan ini materinya segala macam, seperti itu ya. Tetapi kadang ada masa ketika gue sibuk gak bisa balas langsung pesan teman-teman, atau mungkin ketika gue bisa balas, itu balasnya singkat, biasanya gue bilang gini aja, langsung cek di websitenya aja jadwalnya, seperti itu kan. Nah, tetapi kan ada teman-teman yang mungkin mau cek di mana, kadang nggak ngerti, nggak tahu gimana ceknya gitu kan. Apalagi dengan jenis tampilan website yang baru sekarang gitu kan. Nah, jadi sebelumnya itu gue pernah bikin tutorial bagaimana cara daftar ujian bidang cleaning ya. Nah, waktu itu memang websitenya itu website yang versi lama, tampilan lama ya, tapi isinya masih sama seperti itu. Nah, sekarang itu tampilan websitenya juga udah baru gitu. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba ya kasih lihat bagaimana sih cara melihat informasi ujian bidang cleaning, mulai itu dari cara pendaftarannya, cara lihat materi, contoh soal, kisi-kisi, mulai dari alur pembayaran sampai penerbitan sertifikat, itu nanti akan gue kasih lihat ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita udah ada di laptop ya. Jadi sekarang gue akan menunjukkan tutorialnya itu melalui dua cara ya, yaitu model desktop, yang kedua yaitu model mobile atau smartphone ya. Jadi kan kadang teman-teman itu ada yang nggak pakai laptop, jadi kan mungkin agak bingung caranya, mungkin tampilannya beda seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini gue akan pakai dua model. Nah, yang pertama itu adalah model desktop ya buat teman-teman yang pakai PC, dan yang kedua itu adalah model mobile untuk buat teman-teman yang lihat informasinya di HP ya. Nah, kalau untuk desktop itu lebih luas ya, lebih enak sih tampilannya, karena gue sendiri pun memang lebih suka untuk tampilan desktop seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang buat teman-teman yang di mobile, tampilannya seperti ini, memang jauh lebih kecil ya. Jadi banyak scroll ke bawah seperti ini. Nah, untuk mencari informasi ujian Tokutegi no semuanya ya, baik itu informasi ujian, materi dan segala macam, teman-teman untuk yang di desktop pilih yang ini ya, Tokutegi no yang ini. Nah, sekarang kita pilih Tokutegi no ya. Nah, untuk teman-teman yang dipakai mobile itu pilih yang ini, terus langsung scroll ke bawah, cari Tokutegi no yang ini ya. Nah, tampilannya itu sama ya, hampir sama, cuma mungkin lebih ini aja, lebih sempit untuk yang di mobile ya. Nah, kalau untuk yang di desktop, teman-teman bisa lihat di sini, ini informasinya udah keluar semua ya. Nah, untuk informasi intinya kita langsung aja scroll ke bawah ya di sini. Nah, teman-teman lihat di sini ya, sampai keluar itu gambar bendera negara. Nah, ini adalah informasi untuk ujian-ujian di negara-negara tertentu. Misalnya kalau di Jepang, teman-teman tinggal pilih Jepang aja. Kalau Indonesia pilih Indonesia. Kalau Myanmar, Filipina dan segala macam, itu tinggal pilih negaranya aja. Nah, ini kita bisa skip dulu aja ya. Nah, selanjutnya itu kita scroll aja ke bawah. Nah, setelah teman-teman scroll ke bawah ya, teman-teman itu akan menemukan informasi yang lain, yaitu berupa misalnya jenis metode tesnya. Yang kedua itu adalah contoh soal di ujian tahun sebelumnya. Di sini ada tahun 2019 ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada soalnya, di sini juga ada jawabannya. Teman-teman bisa apa aja, tinggal download aja. Nah, selanjutnya kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini teman-teman akan mendapatkan bahan atau materi ya. Nah, di sini teksnya itu ada, teman-teman bisa pilih yang bahasa Jepang atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman butuh yang bahasa Jepang sama bahasa Indonesia, teman-teman tinggal pilih ini aja. Nah, di sini ya untuk informasi ya, materinya ini nggak bisa di-download ya, karena memang materinya ini memang memiliki hak cipta. Jadi teman-teman itu cuma bisa baca secara online aja. Sebenarnya ada cara untuk bisa teman-teman itu download ya, cuman agak ribet aja, dan gue itu juga nggak mungkin menunjukkannya dalam kondisi seperti ini ya, karena memang agak panjang prosesnya. Nah, di sini adalah materi yang bisa teman-teman download. Nah, kalau teman-teman scroll lagi ke bawah ya, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman akan menemukan informasi ujian untuk yang ada di Jepang ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk informasi ujian yang ada di Jepang itu ada di bulan 7 tahun 2023 ya. Untuk pendaftarannya itu di sini ada. Jadi kalau ketika teman-teman itu pengen daftar, teman-teman pilih aja Muskomi wa Kochira Kara ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk pendaftaran ujiannya bisa ada di tanggal 25 bulan 5 ya. Jadi ini udah udah lewat ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat informasi-informasi sebelumnya. Ini tentang ujian sebelumnya ya, kalau teman-teman scroll ke bawah.
Nah, jika teman-teman scroll ke bawah lagi, teman-teman itu akan mendapatkan informasi ujian yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tentang informasinya. Teman-teman bisa klik aja ya, ini ya. Ini sudah ada linknya yang bisa diklik. Nanti teman-teman itu akan dialihkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ini ada test date-nya itu tanggal apa ya, tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 ya. Terus ini yang untuk bulan Juli itu tanggal 22 sampai 23 ya. Nah, ini ada examination application periodnya itu adalah bulan tanggal 13 Juni ya. Mei, Juni. Oh, berarti bulan kemarin ya, bulan 6 ya. Sampai tanggal 18. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau seandainya teman-teman itu pengen aplikasi online atau maksudnya mendaftar, teman-teman tinggal pilih online application ini aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung daftar seperti itu. Nah, kalau untuk daftarnya sendiri gue udah pernah bikin video cara daftarnya ya, mungkin hampir sama sih, nggak jauh-jauh beda. Kalau misalnya teman-teman pilih daftar seperti ini ya, nanti teman-teman itu akan diarahkan ke link pendaftaran. Nah, sayangnya karena sekarang pendaftarnya tutup, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat informasi lebih detailnya ya untuk ujian bulan 7. Di sini ada apanya? Ujiannya itu tanggal bulan 7 tanggal 22 sampai tanggal 23 ya, berarti Sabtu Minggu ya untuk di Indonesia. Itu bagus sekali ya buat teman-teman yang kerja, jadi bisa daftar saat libur seperti itu. Nah, untuk UKSUKE-nya itu bulan 6 ya, udah lewat. Jadi teman-teman itu kalau kelewatan ya berarti harus nunggu di jadwal berikutnya. Nah, di sini pendaftarannya ya, ini hanya perbedaan apa aja ya, perbedaan bahasa aja ya. Yang satu bahasa Jepang, yang satu bahasa Indonesia. Intinya sih bukan Indonesia ya, Inggris. Intinya sih sama ya. Dan ketika teman-teman pilih link ini juga akan diarahkan ke link yang sama, cuma ini beda bahasanya aja. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah lagi, nanti teman-teman akan menemukan daftar ujian untuk negara-negara lain seperti itu ya. Nah, jadi itu sih untuk cara mencari informasi tentang ujian building cleaning ya, baik itu di Indonesia maupun di Jepang ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman pilih ini ya, misalnya kayak ini, misalnya teman-teman pilih ini, biasanya akan muncul informasi ya seputar ujian. Nah, di sini teman-teman akan lihat ya, mungkin agak kecil ya, jadi kita pilih yang di desktop aja, lebih besar. Masuknya ke PDF. Oke, nggak usah. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ringkasan tentang ujian bidang building cleaning ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada ujian yang baru, pasti ini akan juga berubah ya. Ini untuk saat ini itu tanggalnya itu tanggal 22 sampai 23 Juli ya, tempat ujiannya ini juga ada dilaksanakan di sini. Terus ada biaya ujiannya ya. Biaya ujiannya 150.000. Ini termasuk murah sih menurut gue. Nah, di sini juga ada syarat-syaratnya ya. Di sini teman-teman bisa ikuti aja seperti itu. Nah, di sini ada tata cara pelaksanaannya. Di sini ada dua jenis ya, ujian tertulis dan ujian praktek. Dan biasanya ujian prakteknya itu memang makan waktu, kalau nggak salah gue ya, saya ingat gue itu sekitar 12 menit, saya ingat gue ya. Tapi itu nanti ada masa tenggangnya gitu ya. Gue juga lupa, nggak ingat detailnya. Nah, di sini membersihkan jendela kaca, terus membersihkan toilet, membersihkan lantai ya. Ini juga ada. Nah, terus di sini ada kuotanya itu ada 200 orang ya. Jadi siapa cepat dia dapat seperti itu. Nah, ini periode pendaftarannya, ini hasil pengumumannya, dan penerbitan sertifikatnya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk penerbitan sertifikat ini teman-teman itu harus bayar segini ya, dan itu syaratnya harus sudah punya perusahaan penerima seperti itu ya. Nah, jadi ini informasi detail tentang ujiannya ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu. Kalau seandainya teman-teman pengen cari informasi ujian bidang building cleaning, baik itu informasi ujiannya, sampai materi dan segala macamnya, sampai hasil kelulusannya, di website ini semuanya ada ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk melihat informasi ujian bidang cleaning ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya yang pengen ikut ujian cleaning. Nah, jadi buat teman-teman yang masih nanya kapan ujian, yang bisa cek di website ya. Dan teman-teman itu harus pantau terus websitenya. Jadi teman-teman nggak kelewatan ya untuk jadwal ujian bidang cleaning. Apalagi kalau di Indonesia itu kan kuotanya terbatas. Kalau seandainya teman-teman nanti telat informasi, telat daftar, ternyata telat dapat kursi keduluan sama orang lain yang udah dapat informasi duluan gitu kan, atau keduluan sama jasa-jasa pendaftaran seperti itu, jadi keburu kursinya habis. Nah, maka dari itu teman-teman harus tetap pantau ya ujian bidang cleaning ini, agar teman-teman itu kebagian kursi dan kebagian jadwal ujian, agar teman-teman itu bisa ikut ujian. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.